Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis 8 Juli 2021. Saya Romagus CSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kalian membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskan debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Firman Tuhan hari ini dapat kita mengerti dalam konteks perikop yang kita renungkan kemarin pada hari Rabu, ketika Yesus memilih 12 rasul dan mengutus mereka. Dalam peristiwa pemilihan ke-12 rasul itu, saudari-saudara, Tuhan Yesus memperlengkapi para rasulnya dengan kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kita mengerti, kita merenungkan perikop hari ini dalam konteks perutusan para rasul. Karena perikop hari ini adalah kelanjutan dari perikop Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7 kemarin. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam perikop ini, di dalam peristiwa pengutusan para murid, Yesus menyampaikan beberapa syarat penting atau beberapa catatan-catatan penting untuk dipikirkan, dihayati, dan dijalankan oleh para murid. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus, saudara-saudari. Yesus menegaskan bahwa fokus para murid itu adalah membuat visi Allah atau visi Yesus, yaitu kerajaan Allah itu,
menjadi nyata, dialami, dirasakan oleh orang-orang berkat pewartaan para rasul. Maka segala sesuatu yang lain yang dikatakan tadi, misalnya bahwa mereka tidak boleh membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangnya, tidak membawa baju banyak-banyak, cukup membawa 2 helai, kasut atau tongkat. Semua itu adalah suatu penegasan untuk para murid sadar bahwa mereka harus fokus kepada pewartaan, bukan kepada fasilitas, bukan kepada sarana atau perlengkapan. Karena Tuhan Yesus sudah perlengkapi mereka dengan kuasa. Karena itu jangan memikirkan yang lain-lain, fokus kepada perutusan itu, yaitu membuat kerajaan Allah menjadi nyata, dirasakan, dialami oleh banyak orang. Karena itu masuk akal saudara-saudara kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau boleh ditambah, supaya tidak percuma. Segala kuasa, segala kemampuan yang mereka peroleh dari Tuhan Yesus kemarin untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan, itu diberikan cuma-cuma. Maka juga harus diberikan kepada banyak orang dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, penegasan Yesus ini menjadi penting. Karena para murid diutus untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyusahkan diri dengan banyak fasilitas justru akan menghalangi terwujudnya atau jalannya tugas perutusan itu. Karena itu bahwa yang penting-penting saja, tidak usah banyak-banyak. Segala sesuatu yang memberatkan, yang membuat yang utama, yang menjadi fokus tadi tidak berjalan, harus ditinggalkan, harus disingkirkan, tidak boleh dipikirkan. Fokus pada tujuan, jangan yang lain. Jangan sampai para murid kemudian gagal fokus. Fokusnya mewartakan kerajaan Allah, mereka tidak boleh mewartakan diri sendiri. Fokusnya adalah memberi dengan cuma-cuma, jangan sampai mereka mengharap imbalan daripada pelayanan mereka. Mereka jangan mencari untung di balik pelayanan perutusan itu. Karena mereka terima dengan cuma-cuma, mereka harus memberi juga dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. Maka apa yang ada pada umat, apa yang ada pada orang-orang di desa-desa atau kota-kota yang mereka kunjungi, terimalah itu, nikmati itu. Tidak usah menuntut banyak. Bapak Ibu saudari-saudara, 2 minggu yang lalu saya membantu melayani misa di sebuah stasi yang cukup jauh dari tempat saya tinggal. Kira-kira perjalanan dengan kendaraan 1 jam dengan kondisi jalan yang tidak terlalu bagus. Saya tiba di gereja yang baru pertama kali saya datangi untuk melayani, gereja stasi di pelosok. Karena jadwal dari pastor paroki itu dikatakan misanya jam 8 pagi, maka saya berangkat tepat waktu supaya tidak terlambat. Malu kalau umat menunggu saya ketika sudah jamnya misa, tetapi saya belum tiba. Dan saya tiba sebelum jam 8 pagi. Luar biasa Bapak Ibu saudari-saudara, belum ada satu orang pun di gereja, bahkan pintu gereja masih tertutup. Secara manusiawi saya bertanya, kadang-kadang agak protes, kok belum pada datang. Dan puji Tuhan,
hampir 45 menit menunggu sendiri, baru umat mulai berdatangan. Dan tepat 1 jam setelah menunggu itulah kemudian misa baru bisa dilaksanakan. Umat baru datang banyak. Saya tidak marah, saya tidak protes, juga tidak merayakan misa dengan seakan-akan tidak tulus atau tidak gembira. Saya gembira karena kalau merayakan misa di stasi-stasi itu selalu suasananya menarik, suasananya unik. Tidak seperti kalau Anda merayakan misa di gereja-gereja perkotaan di mana pasti petugas liturginya itu siap dengan bagus, mistinarnya, prodiakonnya, kornya mantap. Di stasi-stasi Anda jangan berharap itu. Bahwa banyak umat hadir itu sudah luar biasa. Lalu setelah misa selesai, saya masih harus melanjutkan ke stasi berikutnya untuk merayakan misa yang kedua. Jaraknya tidak begitu jauh. Kurang lebih perjalanan 15 menit lagi lalu tiba di stasi berikutnya. Nah, sebelum saya menuju ke stasi berikutnya, guru agama datang dan menyerahkan kepada saya sesuatu di dalam tangannya yang masih terbungkus. Saya pikir apa? Dia mengatakan, "Pater, ini untuk bensin Pater." Bapak Ibu membayangkan berapa yang ada dalam tangan guru agama ini ketika memberikannya kepada saya? Uang bensin Pater, begitu. Saya katakan, taruh saja dalam tas misa saya. Saudari-saudara, ternyata uang itu, uang bensin Pater, katakanlah itu stipendia, itu 50.000 diambil dari kolekte yang tadi dipersembahkan saat misa. Saudari-saudara, kalau mau hitung-hitungan, saya berangkat dari tempat saya tinggal ke stasi itu, sudah begitu menunggu lama lagi baru misa, stipendianya sedikit. Kalau mau hitung-hitungan seperti itu, kalau mau transaksional, betapa tidak seimbang. Tetapi bahwa mereka memberi dari apa yang ada, itu luar biasa. Saya tidak menolak, saya menerima dengan tulus. Taruh saja di tas itu. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita berangkat ke stasi-stasi yang di pelosok merayakan misa, jangan berharap bahwa Anda akan mendapat katakanlah itu stipendia yang besar. Tidak mungkin. Kata-kata Yesus hari ini benar-benar menjadi sungguh nyata dihayati oleh seorang imam kalau merayakan Ekaristi, merayakan misa di stasi-stasi pelosok. Rahmat imamat itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Maka bagikanlah dengan cuma-cuma. Dengan kata lain saudari-saudara, saya mau katakan, jangan menuntut macam-macam kepada umat. Apa yang umat berikan terima dengan tulus. Puji Tuhan. Dan menuntut umat untuk disiplin di stasi memang gampang-gampang, susah. Karena mereka punya banyak urusan. Tidak seperti kita di perkotaan, soal manajemen waktu barangkali sudah merupakan sesuatu yang biasa. Tapi di stasi pelosok mereka masih harus bekerja, mengurusi keluarga, ngasih makan ternaknya, baru kemudian bersiap-siap sekeluarga mandi menuju ke gereja. Itu bukan situasi yang semudah kita bayangkan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kamu telah diberi dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma supaya
tidak percuma. Inilah semangat atau spirit yang harus ada pada diri kita ketika kita diutus di dalam hidup kita. Anda tidak harus menjadi imam, biarawan-biarawati. Sebagai pengikut Tuhan, orang yang sudah dibaptis, kita semua diutus untuk tugas-tugas pelayanan. Mewartakan kabar baik melalui kesaksian hidup yang baik juga. Apa yang ada padamu, apa yang ada pada keluargamu, itu semua datang dari Tuhan dengan cuma-cuma. Berikanlah juga dengan cuma-cuma. Jangan hitung-hitungan, jangan pamrih. Sebab orang yang memberi dengan sukacita itu upahnya besar di surga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, hari ini ketika Anda berkarya, beraktivitas, melayani, lakukan itu dengan tulus. Lakukan itu dengan penuh sukacita, dengan gembira. Kalau Anda harus menolong orang lain, apapun bentuknya, lakukan itu dengan tulus dan murah hati. Percayalah, Tuhan mencintai orang yang murah hati. Jangan berharap imbalan, jangan berharap pujian, jangan berharap apalagi keuntungan. Kita sudah diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah berkat, jangan menjadi beban. Berilah dengan cuma-cuma, karena kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, supaya tidak percuma. Hidup yang tidak percuma adalah hidup yang membawa manfaat bagi banyak orang. Jadilah berkat, jangan menjadi beban. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu yang bijaksana dalam seluruh hidup kami, dalam segala rencana aktivitas dan pelayanan-pelayanan kami dimanapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam situasi pandemi di mana kami harus solider dengan sesama dengan sungguh mematuhi protokol kesehatan. Semoga dalam situasi-situasi seperti ini Tuhan, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang tulus dan murah hati. Pribadi-pribadi yang peduli dengan sesama. Dengan menjaga protokol, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dengan berusaha untuk memaksa diri kami tinggal di rumah bila tidak ada hal yang sangat mendesak dan darurat. Sehingga kami boleh segera keluar dari pandemi COVID-19 ini dan kami boleh menjalani hidup yang normal seperti sedia kala. Tuhan, mampukanlah kami, jadikanlah kami sebagai sarana, sebagai alat di tangan-Mu untuk membawa kabar baik bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi siapapun. Sebab kami telah menerima dengan cuma-cuma. Mampukan kami, karena kami juga memberi dengan cuma-cuma supaya tidak percuma. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.